Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,62% ke angka 6.850. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham BBKP dan Agro yang hari ini mencoba naik kembali. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di dua sektor yang hari ini juga bergerak naik dan mencoba untuk break downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Hari ini saya akan coba menganalisa dua sektor saham yang saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrend dan bergerak uptrend kembali. Sektor itu adalah sektor konstruksi dan properti. Dan di video ini saya hanya akan membahas beberapa saham yang ada di sektor tersebut. Untuk saham pertama bisa kita lihat PTPP hari ini naik 4% lebih ke harga 1020. Dan secara tren bisa kita lihat PTPP saat ini belum bergerak tren. Walaupun memang sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Bisa kita lihat PTPP saat ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi pada saat naik menyentuh harga 1050, PTPP gagal naik, satu malah bergerak turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini masih ada resisten di EMA 150 yang harus ditembus PTPP untuk mulai bergerak uptrend kembali. Saat ini garis EMA 150 di harga 1070. Jadi selama masih gagal break dari garis EMA 150, PTPP belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Tapi memang untuk pergerakan grafiknya saat ini sudah mulai membaik. Bisa kita lihat sebelumnya bergerak sangat downtrend, saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Dan saat ini pun terbentuk high low. Jadi ada potensi untuk reversal trend, walaupun masih gagal break dari garis EMA 150, minimal PTPP trennya akan mulai bergerak sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat satu minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan untuk PTPP masih ada satu sentimen positif, yaitu bisa kita lihat PTPP masih ada proyek untuk MotoGP, yaitu di sirkuit Mandalika. Jadi PTPP dipercaya untuk mengerjakan tribun penonton. Jadi ini salah satu sentimen yang bisa membuat PTPP bergerak naik apabila sirkuit Mandalika mulai digelar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini sudah mempunyai saham PTPP, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Walaupun belum bergerak uptrend, selama trennya masih sideways, PTPP masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150. Jadi saya lihat karena hari ini naik disertai akumulasi, PTPP masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 1050 sampai garis EMA 150 di harga 1075. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kesempatan ini untuk trading jangka pendek atau memang ingin hold untuk tren jangka menengah pun saat ini masih oke. Selanjutnya Wika bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 1125 dan pergerakan grafiknya pun hampir mirip dengan PTPP. Sebelumnya berhasil rebound dari support di harga 1000, sama juga sempat naik di atas garis EMA 50, tapi untuk Wika saat mendekati harga 1155 sampai 1160, Wika gagal naik, satu malah turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi hari ini kembali naik mencoba untuk break dari garis EMA 50. Dan Wika di atasnya juga masih ada garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1175. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat pergerakannya juga masih bergerak sideways. Jadi secara tren dan secara pergerakan Wika dan PTPP lumayan mirip. Jadi sama-sama bergerak naik dan apabila turun juga sama-sama bergerak turun. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga sama, satu minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham Wika. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Wika juga masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di sekitar harga 1150 sampai 1175. Jadi untuk trading plan-nya menurut saya juga sama.
apabila Wika gagal break dari garis EMA 150, Wika masih ada potensi untuk bergerak sideways dan turun kembali menuju garis EMA 50 dan harga 1050. Jadi untuk saat ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah. Jadi apabila ternyata naik mendekati garis EMA 150 gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau memang mau hold juga, saat ini menurut saya Wika masih bisa di hold walaupun trennya belum bergerak uptrend. Berikutnya saham ADI bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke harga 935. Jadi untuk ADI pun sebenarnya pergerakannya hampir mirip dengan Wika dan PTPP. Tapi bedanya garis EMA 50 dan 150 saat ini lumayan dekat. Dan ADI hari ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di harga 910 dan garis EMA 150 saat ini tepat di harga 950. Jadi ADI apabila berhasil naik langsung di atas garis EMA 150 berpotensi lanjut naik dan bergerak uptrend dengan target berikutnya itu di harga resisten psikologis di 1000. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini malah ada distribusi. Sedangkan asing masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Jadi untuk ADI secara grafik memang pergerakannya lebih bagus dari PTPP dan Wika karena trennya lebih baik dan saat ini sudah dekat dengan garis EMA 150. Tapi hati-hati kenaikan hari ini malah ada distribusi. Jadi teman-teman apabila sudah berhasil membeli di sekitar harga 800, saat ini masih bisa di hold apabila memang tujuan teman-teman untuk trading jangka menengah atau memang mau trading jangka pendek bisa jadiin target harga 950 sampai harga 1000 untuk target take profit apabila memang saat menyentuh target harga ini ADI mulai bergerak turun kembali. Tapi ADI juga sama masih sangat layak untuk di hold karena saya lihat saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend dari downtrend ke uptrend. Sekarang saya akan coba bahas saham di sektor properti. Hari ini BSTE bisa kita lihat naik 1% lebih ke harga 935. Dan secara grafik saat ini BSTE masih bergerak sideways. Sebelumnya bisa kita lihat BSTE berhasil rebound dari harga 900. Saat itu bergerak naik menyentuh harga 1000 yang merupakan resisten psikologis dan dekat dengan garis EMA 50. BSTE gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Karena itu selalu saya jelaskan apabila kita beli saham yang sedang downtrend di daerah supportnya apabila berhasil rebound mendekati resisten di EMA 50 pertimbangkan untuk take profit di sekitar resisten ini apabila memang tujuan kita trading jangka pendek. Karena setiap kali gagal break dari resisten kuat ini ada potensi saham tersebut akan balik arah dan melanjutkan penurunan. Dan saat ini bisa kita lihat menyentuh garis EMA 50 ternyata gagal break turun kembali menuju support di sekitar harga 900. Walaupun belum sempat turun menyentuh harga 900, BSTE saat ini sudah mulai bergerak naik kembali. Tapi bisa kita lihat BSTE sempat menyentuh harga 950 tapi pada saat penutupan ditutup di harga 935. Jadi walaupun hari ini bergerak naik, menurut saya candle BSTE kurang bagus karena shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan cara tren jangka menengah pun BSTE saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Walaupun asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 900 menurut saya masih bisa di hold. Karena minggu ini BSTE masih ada potensi untuk mencoba naik kembali di atas harga 950. Jadi ini belum terkonfirmasi break. Besok baru akan mencoba break. Apabila masih gagal, BSTE masih ada potensi untuk balik kembali ke support di harga 900. Apalagi bisa kita lihat candle hari ini kurang bagus dan malah ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Apabila BSTE berhasil naik di atas harga 950, baru teman-teman entry dengan target di sekitar harga 985 sampai harga 1000. Tapi jika ternyata BSTE minggu ini gagal break dari garis EMA 50, sebaiknya tunggu kembali di sekitar support di harga 900 untuk entry-nya. Dan tetap harus waspada karena secara tren BSTE saat ini trennya masih bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi potensi untuk turun masih besar saat ini. Selanjutnya SMRA bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 715. Dan pergerakannya juga hampir mirip dengan BSTE, sempat turun sangat dalam
mendekati support di harga 650, SMRA juga berhasil rebound, mencoba untuk naik di atas resisten 700, sempat naik menuju harga 735 sampai 740, ternyata gagal naik, malah sempat berada di bawah support di 700. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break dan hari ini kembali naik di atas support di harga 700. Jadi saat ini SMR sudah mulai sideways, jadi trennya minimal lebih bagus daripada BSDE. Tapi tetap bisa kita lihat saat ini resisten di MA50 masih di sekitar harga 765 dan di atasnya masih ada resisten di MA150 di sekitar harga 815. Jadi SMRA juga masih ada beberapa resisten yang harus ditembus untuk bergerak uptrend kembali. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga ada distribusi. Dan untuk pergerakan asing juga sama, asing juga masih terus masuk akumulasi saham SMRA. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat SMRA minggu ini juga masih ada potensi untuk naik kembali mengetes support terdekat di harga 740 sampai garis MA50. Jadi untuk trading plan-nya juga sama, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang gagal break dari resisten ini. Karena apabila memang masih gagal break, SMRA masih ada potensi untuk balik kembali mengetes support di harga 700 sampai 650. Terakhir saya akan menganalisa saham CTRA. CTRA hari ini juga naik 2% lebih ke harga 975. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk pergerakan CTRA lebih bagus daripada BSDE dan SMRA. Jadi walaupun CTRA juga beberapa hari terakhir ini gagal break dari garis MA50 yang saat ini di sekitar harga 965, tapi pergerakannya sideways. Jadi gagal break, satu bergerak turun, tapi selalu masih bertahan di atas harga 950. Dan hari ini mencoba naik di atas garis MA50 dan hampir mirip dengan saham ADI, garis MA150 pun untuk CTRA lumayan dekat. Jadi apabila langsung bisa break kedua garis MA ini, CTRA juga akan bergerak uptrend. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Dan untuk CTRA bisa kita lihat di atas garis MA150 saat ini di 985 ada resisten psikologis di harga 1000. Jadi untuk memastikan uptrend atau enggak, saya pribadi akan fokus di harga 1000. Karena memang garis MA150 dan harga 1000 sangat dekat. Jadi selama masih gagal break dari harga 1000, CTRA menurut saya masih harus hati-hati. Karena masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 950. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini pun masih ada distribusi. Dan asing juga sama 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat untuk sektor properti, walaupun semua yang saya analisa ini bergerak naik, tapi untuk broker summary ada distribusi. Dan untuk grafiknya, di antara ketiga saham properti, CTRA menurut saya yang paling bagus. Sehingga potensi untuk mulai bergerak uptrend akan lebih besar di CTRA. Tapi tetap harus tunggu konfirmasi dia berhasil break dari harga 1000, baru CTRA akan berpotensi untuk bergerak uptrend dengan target berikutnya di harga 1050. Jadi saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk naik mengetes harga 950 sampai harga 1000. Apabila masih gagal break, maka CTRA masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk balik kembali mengetes harga 950. Jadi saat ini juga CTRA menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Walaupun tidak bergerak uptrend, masih ada potensi besar untuk break dari harga 1000 dalam 1-2 minggu ke depan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.